dendam ketika keluar dari ruangan atau misalnya di ruangan DK dan lain. Untuk di sekolahnya tidak ada dendam. Pada kenyataan bahwa banyak murid yang kita di depan kita itu mereka berdamai, tetapi dengan media sosial dan lain sebagainya pulang langsung tulis status dan lain sebagainya, akhirnya mereka ribut lagi di dunia maya begitu. Jadi pada intinya bahwa menyelesaikan, guru tetap ada, memediasi dan memfasilitator, lalu yang menyelesaikan itu murid sendiri. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Ponsi, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Yohakim. Jadi intinya bahwa menurut Pak Yohakim itu bahwa guru tetap ada sebagai fasilitator ketika ada konflik yang terjadi antar siswa, baik itu yang terjadi di dalam lingkungan sekolah atau juga yang tadi di luar sekolah. Guru tetap hadir untuk memberikan arahan tentang prinsip-prinsip perselisihan sehingga kedua belah pihak bisa damai agar konflik itu tidak terlanjut seterusnya. Mungkin itu yang disampaikan terhadap pertanyaan dari Pak Yosef Darso tadi. Ada teman-teman lain yang bisa masih menambahkan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi ke Bapak Yosef Darso terhadap penyampaian dari teman-teman tadi, apakah bisa diterima atau ada hal yang bisa ditambahkan, dikoreksi. Kami persilakan Pak Yosef. Baik Pak, oke, terima kasih atas kesempatan. Persiapan untuk kelompok 1, jawaban sangat luar biasa. Dan di sini saya menambahkan tentang nilai persatuan dan kesatuan. Hanya itu saja Pak, terima kasih, sangat luar biasa. Profesor. Terima kasih Bapak Yosef. Pak Yosef menambahkan bahwa di sini nilai semangat persatuan dan kesatuan menjadi inti daripada pelaksanaan kegiatan ritus budaya dalam bentuk argot yang ada di Kecamatan ATDI. Intinya bahwa apapun konflik yang terjadi di sekolah, karena sekarang ini kan banyak sekali kasus bullying yang terjadi di sekolah, itu juga karena memang permasalahan itu tidak diselesaikan. Biarkan saja baik oleh lembaga atau juga oleh sekolah, akhirnya terbawa terus sampai di luar, dan akhirnya ada anak yang menjadi korban bullying karena memang tidak diupayakan untuk tidak segera diatasi oleh lembaga. Mudah-mudahan tradisi budaya argot ini bisa menjadi jalan keluar untuk penyelesaian segala konflik yang terjadi di sekolah dan siswa. Itu saja. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain dari kelompok 2, kami berikan kesempatan. Jadi terlambat berapa menit ya? Kelompok 2 kalau ada yang masih bertanya, ini kayaknya lagi makan ini. Ya, apapun si diskusi berlanjut terus sambil makan, sambil diskusi ya. Jangan karena makan akhirnya pikiran juga ikut makan. Oke, apapun sih dilanjutkan, kasih kesempatan kepada teman-teman lain untuk memberikan tanggapan. Ada yang angkat tangan lagi, Pak Tarsi. Kami berikan kesempatan, Pak Tarsi dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Ponsi dan Ibu Maria Bajab dan teman-teman anggota kelompok 1 yang sudah memaparkan tentang materi hasil diskusinya, kegiatan ritus dan budaya yang ada di Kecamatan ATDI. Tadi sudah digambarkan ada beberapa ritual yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan dari mulai temohing, bercocok tanam, agep, poetali dan dolo-dolo. Di sini hanya memunculkan nilai gotong royong dan kerjasamanya. Sudah banyak ya. Ini saya bertanya sedikit. Pesan 2000, tentunya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu kan sekitar 200 semua kegigiatan itu didahului dengan
ritual, yaitu pasti di kampung mana-mana pun juga pasti ada prosesnya yang namanya bau lolong. Bau lolong minta restu kepada Amate Tilera Wulan, Ana Lalita Naikan, dan kepada leluhur semua. Hanya tadi teman-teman tidak memunculkan itu, kemudian menjadi pertanyaan saya, nilai dari keimanan atau religius tadi itu kita menerapkan di peserta didik di dunia lembaga pendidikan itu kira-kira seperti apa? Mungkin pertanyaan saya itu saja, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ponsi dan Ibu Maria Rajab. Baik, terima kasih Pak Tarsi mempertanyakan tentang tradisi budaya yang hampir berlaku umum di budaya Lama Kolot. Ada peristiwa bau lolong yang biasanya dilaksanakan pada setiap acara kebudayaan yang ada di daerah. Sehingga apakah itu tidak dimasukkan dalam kegiatan penyampaian daripada kelompok 1, sehingga ini menjadi bagian dari perwujudan nilai religius yang ada di dalamnya itu. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada teman-teman lain untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Tarsi. Saya berikan kesempatan. Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Teman-teman kelompok 1 masih pada makan semua ya Pak Ponsi. Sudah jam begini. Sudah jam baik. Baik, Pak Tarsi, untuk sementara saya bisa memberikan tanggapan terhadap pernyataan daripada Pak Tarsi Situsi ini, bahwa bagi saya bahwa setiap kegiatan budaya itu paling tidak terkandung makna di situ, bahwa baik itu kegiatan yang kami angkat tadi, beberapa tadi itu paling tidak semua kegiatan itu ada nilai religiusnya ada di situ, karena dalam nilai religius itu kan hal yang sangat kompleks sekali, karena orang yang religius pasti perilaku hidupnya pasti baik, dia pasti kerjasamanya bagus, perilakunya jujur, penuh tanggung jawab dan sebagainya itu, sehingga tidak ada lagi masuk dalam kegiatan nilai religius itu sudah teradopsi dalam seluruh kegiatan kebudayaan itu, bahwa dia kalau punya semangat religius yang bagus, maka dia pasti gemohingnya bagus, nilai gotong royongnya bagus, pasti punya semangat untuk mengampuni dalam kegiatan ibadah ageget misalnya. Dia juga pasti punya semangat tolong menolong dalam kegiatan poetali, dan juga pasti ada semangat kerjasama dalam bentuk tarian dodolo itu, sehingga nilai religiusnya terakomodir dalam seluruh ritus budaya itu. Sementara untuk kegiatan bau lolong itu kan sebuah situs budaya yang menurut saya misalnya kita, minta maaf kalau kita Katolik kan kita atas nama Bapa kan gitu. Setiap itu kan kita alami itu, sehingga dia tidak menjadi satu bagian khusus dari keseluruhan budaya itu. Nah, itu kami tidak masukkan dalam presentasi kami, tetapi mungkin terselip dalam setiap kegiatan ada nilainya itu. Itu mungkin dari saya. Ada teman-teman lain yang bisa menambahkan, saya berikan kesempatan terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Tarsi. Ada Bapak Franciscus Williaman, saya berikan kesempatan untuk menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari Pak Ponsianus. Pertanyaan yang sangat menarik berkaitan dengan nilai religius tentang tradisi ATD yang kami kelompok 1 ambil. Tentunya nilai religius ini sudah termuat di dalam apa yang kami sampaikan tadi, seperti nilai tradisi gotong royong juga termasuk dalam nilai religius. Terus kerendahan hati itu masuk dalam aggregate. Setelah ada perselisihan pasti salah satu pihak harus
menerima semua perselisihan itu sehingga penyelesaian masalahnya bisa diselesaikan. Tarian tradisional, penghormatan terhadap leluhur, ungkapan syukur kepada segala panen yang telah didapat, itu bagian dari nilai religius yang kami ambil. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Fransiskus melengkapi tadi pembicaraan bahwa semua itu sudah termasuk dalam bagian dari kegiatan budaya itu. Tapi misalnya itu dianggap baik bahwa bagian apa harus dipisahkan dari pemaparan materi tentang budaya adat ini, maka mungkin lebih baik juga dipisahkan agar dia lebih muncul tersendiri dalam pemaparan hasil diskusi. Misalnya kegiatan tadi itu menanamkan nilai religius tadi itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin masih ada tambahan dari teman-teman yang lain. Dari Pak Gerardus. Baik, terima kasih. Sebelum Pak Gerardus ya, Pak Punsi. Ya Pak. Ada baiknya layar tetap dibagikan sehingga ketika teman-teman yang tadi ikut diskusi ini ada sedikit lupa-lupa masih bisa minta untuk operator bisa geser-geser layar sehingga diskusi lebih lama, lebih baik maksudnya ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Fasilitator yang saya hormati. Menyambung dengan dua jawaban dari teman tadi, Bapak Ponsianus dan Pak Fransiskus, berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Tarsi berkaitan dengan nilai-nilai religius yang tidak diakomodir dalam 4 nilai-nilai dalam kebudayaan atau budaya orang Atadei. Baik, sama seperti yang Pak Ponsi dan Pak Plan sampaikan tadi bahwa nilai gemohing, abagab dan poetali itu tuh di dalamnya sudah termuat nilai religiusnya. Misalnya gemohing saling membantu, kalau orang saling membantu itu maka perilakunya atau telah mencerminkan nilai dari religius tersebut. Terus saya mengambil lagi di dolo-dolo. Dolo-dolo itu menjalin persaudaraan, di mana seperti dalam nilai Pancasila itu rantai yang mana tidak terputus, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka dalam hal ini juga nilai-nilai juga religiusnya juga masuk. Hanya saja bahwa dalam pemaparan keempat nilai atau kebiasaan atau budaya orang Atadei ini tidak dicantumkan nilai religiusnya seperti yang kelompok 2 Pak Tarsi mereka sajikan tadi. Yang pertama nilai religiusnya seperti apa, yang kedua bernilai kerjasamanya, tetapi kami lebih menekankan pada nilai kerjasama, persaudaraan, tolong menolong, saling memaafkan, sehingga religiusnya nampak dalam keempat nilai tersebut. Jadi hanya itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Gerardus Boli melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan, senada juga dengan pembicara dahulu tentang penjelasan tentang aspek religius dalam perilaku adat masyarakat Atadei yang sudah terakomodir dalam berbagai kegiatan budaya yang sudah dikatakan oleh kelompok satu tadi. Mungkin sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Pak Tarsi untuk bisa merespon kembali terhadap jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok satu. Baik, terima kasih. Jadi kita mulai terlambat sekali setengah jam. Untuk teman-teman kelompok 1, sekali lagi saya ucapkan profisiat sudah merespon
merespon atas pertanyaan saya tadi, dan dari penjelasan teman-teman semua bahwa nilai-nilai dari keimanan atau religius kan baru jam 2 lewat semuanya sudah 10 termuat toh. di dalam Terus tadi ada rekam kegiatan-kegiatan sekian lama tuh di mana lagi? di antaranya gotong royong, kerendahan keluar, hati, kemudian persaudaraan, saling memaafkan. Nah, jadi nilai religius atau keimanan itu sudah termuat di dalam kegiatan-kegiatan. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih sekali lagi Prof. Siap untuk teman-teman kelompok 1. Saya kembalikan ke Ponsi. Baik, terima kasih Pak Tarsisius Dosi. Kita berikan aplaus kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bertanya dan juga memberikan jawaban klarifikasi terhadap apa yang kita bicarakan pada pertanyaan yang pertama. Berikutnya saya buka kesempatan lagi kepada kelompok 2 untuk masih bisa mengajukan pertanyaan. Saya persilakan. Kelompok 2 yang bertanya, kami berikan kesempatan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Tidak ada lagi sepertinya ini. Pak Ponsi sepertinya sudah tidak ada lagi dari kelompok yang mau bertanya. Ya, ini kelihatannya sudah tidak ada lagi, berarti apa yang disampaikan dari presentasi kelompok 1 ini mungkin sudah jelas untuk teman-teman dari kelompok 2, sehingga pertanyaannya tidak ada. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dari kelompok 2, maka kami dari kelompok 1 pada kesempatan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi di ruang kolaborasi, terlebih dalam bersama dalam kegiatan presentasi bersama kami di kelompok 1. Untuk itu, mari kita berikan aplaus yang sangat meriah. Terakhir, kami dari kelompok 1 undur diri dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ponsi dan teman-teman kelompok 1 ya. Jangan dulu tarik layar. Ini sepertinya Pak Ponsi mau cepat-cepat kabur ini. Jangan dulu. Supaya saya juga bisa lihat. Ya, munculkan lagi. Kampung Tengah mengamuk tuh, Pak Ponsi. Iya. Masih bisa ya. Iya. Jadi ternyata sama seperti kelompok 2 yang tadi sudah presentasi ya, dari aktivitas masyarakat setempat, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi mereka itu juga sinkron dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan yang sedang ada di layar ini dolo-dolo ya, sudah diterangkan dengan baik oleh kelompok 1. Oh, itu juga bagian dari bagaimana karakter masyarakat secara umum, lalu kemudian dihentar ke dunia pendidikan, bisa terbentuk bagaimana budaya kerjasama, menciptakan kepercayaan diri, disiplin, keharmonisan itu bisa ada dengan aktivitas dolo-dolo. Selain dolo-dolo ada lagi yang lain, coba digeser lagi Pak Ponsi. Poetali ya, Poetali ini juga rasa kepekaan, kepedulian terhadap sesama yang berkekurangan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kegiatan-kegiatan lokal yang memiliki karakter ini, penguatan karakter ini dapat menebalkan karakter anak di kelas, di lingkungan sekolah lewat pembelajaran yang Bapak Ibu ciptakan. Itu
itu bagaimana? Itu bagian yang saya bertanya kepada kelompok 1 untuk Poetali dan Dolo-Dolo, itu bagaimana nilai-nilai ini bisa hidup di ruang-ruang kelas atau ruang-ruang belajar, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas pada lingkungan sekolah. Selain dari keteladanan, bagaimana dia bisa diajarkan? Silakan. Ya, Pak Gradus. Baik Bapak, terima kasih berkaitan dengan karakter yang bisa diintegrasikan dalam proses pembelajaran di kelas berkaitan dengan nilai-nilai ini Bapak. Menanamkan rasa kepekaan dan kepedulian terhadap sesama yang berkekurangan itu misalnya di dalam proses pembelajaran Bapak, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 2. Rasa kepekaan dan kepedulian ini misalnya di dalam proses pembelajaran di kelas, contoh secara nyata, kita sebagai guru kita harus peka terhadap kekurangan yang ada pada peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik atau anak dengan anak juga mempunyai kepedulian atau rasa kepekaan. Misalnya temannya yang ada yang tidak mempunyai ballpoint, maka nilai-nilai ini yang kita tanamkan kepada mereka untuk bisa memberikan rasa manfaat atau kepedulian terhadap anak-anak itu. Ini teman satu ini tidak punya ballpoint, siapa yang punya ballpoint lebih? Oh ya, maka anak-anaknya dengan sendirinya memberikan respon, oh Bapak Guru saya punya ballpointnya ada 2. Kalau begitu maka kita bantu teman itu, kita kasih kepada teman itu untuk karena beliau punya ballpoint tidak ada. Begitu juga dengan tindakan-tindakan lain, misalnya pada saat membaca atau menulis misalnya, terkadang kemampuan anak ini berbeda-beda. Misalnya Bapak Guru mereka sampaikan itu, maka misal ada anak yang belum begitu lancar dalam membaca, maka saling menuntun tadi itu diperlukan. Jadi anak-anak dilatih untuk kepekaan dan kepedulian. Yang misal teman satu ini dia bacanya belum lancar, jadi siapa bisa tuntun atau siapa bisa bantu teman ini untuk baca. Itu contoh-contoh konkret dalam mengintegrasikan proses pembelajaran nilai-nilai ini di dalam kelas. Salah satunya seperti itu Bapak. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak Gradus. Ternyata sengaja saya tanyakan untuk disampaikan kembali kegiatan-kegiatan atau bagian dari penebalan karakter positif dari anak-anak di sekolah yang bersumber juga dari nilai-nilai yang ada di dalam putus kah? Saya pun putus ini. Kenapa ya? Hilang. Habis. Itu bagaimana? Tapi itu rekaman tidak usah kesini. Itu bagaimana? Passwordnya apa nih? Apa ya? Time habis sekali kan kita settingannya sampai jam 2. Ya, aduh. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya terlempar tadi. Iya Bapak. kelemahan sekaligus kekuatan belajar maya seperti ini sudah. Jadi ya, oke, terima kasih yang tadi disampaikan oleh Pak Gradus. Ternyata kita semakin disadarkan bahwa sesungguhnya ada kekuatan kontekstual sosiokultur di lingkungan kita masing-masing. Salah satunya Dolo-Dolo, Polateli, dan masih banyak lainnya yang telah membuat karakter-karakter hidup setara dengan karakter-karakter yang
sampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di dalamnya nilai-nilai luhur, ada kerjasama, ada religiusitas, ada tanggung jawab dan seterusnya, ada karakter di sini, kerjasama, gotong royong dan seterusnya. Yang ketika dalam kesadaran itu kita sinkronisasi antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dan apa yang kita miliki, maka upaya untuk mencerdaskan bangsa bukan soal pengetahuannya saja, bukan soal keterampilannya saja, tetapi penguatan pendidikan karakter itu semakin baik, semakin tebal. Karena bukan hanya ada dalam berbasis mata pelajaran, tetapi ada kekuatan konteks kita, sosial kultural kita masing-masing. Kalau tadi di kelompok sebelumnya, di kelas sebelumnya itu mereka mengangkat tentang apa namanya, ya kurang lebih sama lah, sama-sama dari Lembata. Jadi termasuk di dalamnya tangkap apa ya, tangkap ikan paus. Selain yang ada di kelompok kedua tadi, di kelas sebelumnya juga angkat seputar itu. Nah, ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak, bahwasanya kita sesungguhnya punya kekayaan nilai yang kalau kita hidupkan itu dalam keseharian pembelajaran di ruang-ruang kelas, maka dengan sendirinya harapan kita untuk menebalkan perilaku anak, karakter anak itu dapat terjadi. Dahulu mereka yang mungkin ketika bertemu kita tidak santun, tidak punya tata krama, mungkin kita tebalkan lagi dengan kegiatan pembelajaran, dengan biasan-biasan dari perilaku-perilaku tradisional yang kita miliki, seperti itu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktu juga sudah selesai. Saya mau satu orang memberikan review dari hasil belajar kita hari ini sebelum kita tutup kelas kita. Dan untuk pertanyaan teman tadi soal upload tugas itu nanti di LMS ya. Nanti ada hal-hal yang masih kabur, bisa didiskusikan di dalam grup kelas. Oke ya, silakan. Saya tidak perlu tunjuk. Siapa yang memberikan refleksi pembelajaran hari ini, silakan. Atau perlu ditunjuk? Ya, karena Pak Gradus tadi yang jadi pembicara paling akhir, jadi kesempatan ini saya berikan. Oh, sudah ada Ibu Maria yang sudah angkat tangan. Silakan Ibu Maria Lejap. Silakan refleksinya sebelum kita menutup kegiatan belajar kita sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya mungkin refleksinya singkat saja. Jadi untuk bisa mencapai pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada banyak tradisi dan budaya dari daerah kita yang bisa kita wujudkan dalam pendidikan. Kemudian tradisi-tradisi tersebut yang tadi sudah dijelaskan itu ada 5, 1 dari kelompok 2 yaitu penangkapan ikan paus, dan dari kelompok 1 ada 4 itu gemohing, awagep, poe, tali, dan dolo-dolo. Ada masih banyak juga tradisi dan budaya yang dapat diterapkan di dalam pendidikan untuk menebalkan karakter murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hanya satu saja yang mau saya sampaikan, untuk karakter yang diharapkan itu bisa tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan yaitu budaya atau tradisi ini juga perlu diajarkan di sekolah, entah itu melalui kegiatan proyek P5 atau juga misalnya dalam mata pelajaran muatan lokal, atau juga dalam kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya ketika mau ada kerja bakti di sekolah begitu. Kita tidak hanya menyampaikan kepada anak-anak tentang kegiatan baktinya saja, tetapi misalnya
di awal kita menyampaikan kepada mereka, kita masyarakat Lembata atau kita masyarakat Lamaholot itu dikenal dengan salah satu tradisi kita yaitu gemohing. Kemudian diberikan jelasan kepada siswa tentang gemohing itu, kemudian dikaitkan dengan kegiatan kerja bakti yang akan dilaksanakan, sehingga siswa tidak hanya memiliki karakter yang berhubungan dengan tradisi ini, tetapi mereka juga bisa memahami tentang tradisi ini. Oke, hanya itu saja dari saya, Bapak saya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Ibu Maria yang memberikan refleksi secara utuh lengkap. Ada usulan dari Ibu Maria atau pikiran dari Ibu Maria untuk kalau bisa dipakai, diterapkan di sekolah-sekolah, kegiatan-kegiatan, aktivitas budaya seperti gemohing dan lain-lain itu bukan hanya sekedar karakternya yang diambil untuk ditebalkan, tapi pengetahuannya itu bisa diajarkan langsung kepada siswa-siswa di sekolah melalui P5 dan seterusnya. Saya di sini setuju sekali, bisa saja Ibu Maria untuk kegiatan-kegiatan ini diajarkan dalam bentuk P5 ya, karena di dalam P5 itu tujuannya adalah penebalan karakter profil pelajar Pancasila. Dan kalau kita lihat apa yang disajikan oleh teman-teman tentang budaya sosiokulturnya masyarakat Lamaholot, Lembata ini kaya akan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga boleh dibuat modul ajarnya untuk selanjutnya diterapkan dalam pembelajaran P5 di sekolah. Seperti itu ya, saya setuju. Baik, Bapak Ibu calon guru penggerak hebat, pertemuan kita untuk sesi ruang kolaborasi presentasi saya kira cukup ya. Sudah sangat lama kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan penebalan berkaitan dengan kekuatan-kekuatan lokal sosial-kultural yang setara atau yang bisa disandingkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan oleh karena itu maka sekali lagi saya minta kita memberikan aplaus untuk pertemuan kita sore hari ini. Sungguh luar biasa, CGP hebat, sudah menampilkan yang terbaik. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini saya minta tarik layar dulu untuk kita foto bersama ya. Yang punya layar bisa ditarik, kamera-kamera silakan diaktifkan, dan salah satu bisa bantu untuk ambil gambar untuk kemudian nanti diteruskan ke WA grup ya. Setelah ini silakan, siapa yang bisa screenshot? Pak Yosef bisa? Pak Yosef tidak bisa. Siapa yang bisa? Coba siapa yang bisa. Saya laptopnya ketika screenshot langsung error. Jadi siapa yang punya bisa bantu untuk screenshot, ambil gambar, silakan. Tidak ada. Ibu Wahon, silakan. Bisa kan? Ibu Wahon sepertinya tidak ada. Oh, masalah audio juga Ibu Wahon. Ada masalah. Sudah kalau bisa. Pak Tarsius bisa? Siap Bapak. Oke, semua siap, standby. Senyum yang terbaik. Sabar. Hai Pak Tarsius, jangan buat kita bibir kering terlalu lama, tunggu. Kalau Bapak minta maaf, kalau saya agak lama ini Bapak. Oh, itu gawat kalau begitu. Pak Ponsi mungkin, Pak Ponsi mungkin. Pak Ponsi, ya silakan Pak Ponsi. Pak Ponsi. Saya juga agak berat lah ini screenshot. Pak, kalau semua kodrat zaman ini bahaya ini.
Tunggu. Kemarin Ibu Linda itu yang bisa tuh. Oke, bersiap sudah. Oke. Nah. Bibir sukering ini Pak Ponsi. Sudah kan? Siapa yang screenshot Pak Ponsi saya? Aduh, inilah dengan kodrat zaman bermasalah semua ini, gawat ini. Oke, sudah. Ulang kita ulang ya. Pak Ponsi. Siapa yang mau ambil gambar? Pak Yosef. Oke, Pak Yosef. Ya. 1, 2, 3. Iya, oke. Iya. Oke, baik. Ingat ya Pak Yosef, diteruskan ke WA grup ya. Siap, Pak. Satu kali lagi kok, Pak. Siap. Oh, ada minta satu Kali lagi, Pak. Oke. Semangat, semua kasih naik tangan, jangan semangat. Ya. 1, Sudah. 2, 3. Iya, oke. Jadi tidak. Salah. Siap, lihat di grup. Ya. Baik. Terima kasih Pak Yosef. Kita sebelum akhiri kita berdoa dulu, dan untuk itu yang berdoa Ibu Wahon. Silakan. Oke, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur yang berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu atas cinta-Mu yang luar biasa kepada kami semua, sehingga Engkau telah menyertai kami dari awal kegiatan sampai pada sore hari ini. Kami telah menyelesaikan presentasi bersama. Semoga apa yang sudah kami dapatkan dalam presentasi, banyak hal yang sudah kami dapatkan dapat kami terapkan dalam dunia pendidikan. Sekarang kami akan melaksanakan tugas kami. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu agar selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Ibu Wahon sudah pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu, kita boleh berpisah sekarang. Kita beri tepuk tangan untuk pertemuan kita sore hari ini. Pak Yosef, tadi Pak Yosef ini sudah siap bakar satu batang, tapi tahu bahwa masih online, jadi akhirnya cepat-cepat. Tidak Bapak, tadi itu kaget itu Bapak. Saya lihat sepertinya tidak sadar, pas ada bakar begini baru, kita masih online ini, akhirnya. Cepat-cepat. Maaf Bapak. Tidak apa-apa, ini sudah selesai, kita cerita-cerita ini. Itu mau kena kartu merah itu. Jadi saya maklumi karena saya juga perokok, cuma saya berhentinya sudah 5 bulan, jadi bersyukur. Jadi keadaan tadi saya bisa mengerti, oh ini pasti ada tidak sengaja. Saya lihat Pak Tarsi juga pasti curi-curi itu. Mulut asam ya, diskusi sudah hampir 2 jam lebih ini. Ini kan mulut asam jadi begitu rasa, bakar dulu. Sudah setengah mati nih Bapak. Iya. Hanya Pak Gradus yang ini Bapak. Main matikan kamera tuh Bapak. Oke, selamat. Oke. Baik, terima kasih untuk pertemuan sore ini. Salam dan bahagia. Sampai bertemu lagi ya. Nanti berita-berita selanjutnya ada di Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bapak kita. Ya, terima kasih kembali Bapak. Selamat sore. Iya. Jadi kita harus begitu kodok akar berarti. Tadi kaget, dia juga kaget. Jika saya muncul tadi muka puruk berada masuk tuh. Tolong saya setengah mati di
Tolong dulu nih. So they're going to need a